Pada sebelumnya Xiao Yan datang menemui Sun Er, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Xiao Yan yang berjanji akan menjaga perjuangan Sun Er selama ini di klan Gu, dan dilanjutkan dengan Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi ketika dia mempelajari punggung Huo Xuan dari samping, jelas bahwa Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi setelah semua mantan adalah anggota klan Yan. Selain itu klan Yan saat ini tidak bobrok seperti klan Xiao. Orang ini tidak sederhana, bahkan aku tidak bisa melihat kekuatannya. Dia memang layak berasal dari salah satu dari 8 klan kuno, tampak misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan harus dari bintang ke-7 Dozun atau lebih kuat. Kalau tidak, Huo Xuan tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunze, yang kekuatannya telah mencapai kekuatan bintang 6 Dozun. Namun jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan Yan setidaknya relatif ramah. Dibutuhkan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke pegunungan Gu Suci di alam Gu. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Xiao Yan tertawa lembut. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar namun pertahanannya sangat ketat. Mereka menemukan pejuang bersenjata lengkap dari tentara terendam hitam setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Kemungkinan formasi seperti itu tidak diperlukan jika mereka hanya ada di sini untuk menerima grup ini. Tampaknya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu, tetapi itu hanya diharapkan. Energi alam Gu ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, ia akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan melatih. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air. Mengikuti kemajuan bertahap kelompok Xiao Yan, mereka perlahan-lahan tiba di sebuah tempat di dekat kepala perang. Ada jauh lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Namun pertahanan di sekitar area ini tidak lemah sama sekali. Xiao Yan tampaknya kurang tertarik begitu dia berjalan ke kapal perang. Xiao Yan akan berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian brilian yang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. 2 cangkir teh bening diletakkan di situ. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap punggung ini. Setelah itu, Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Xiao Yan bisa merasakan aura luas dan perkasa yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Lagi pula dia tidak suka kepura-puraan seperti ini. Teman dari klan Xiao, karena Xiao Yan di sini maka silakan. Namun Yan baru saja berbalik ketika tawa samar-samar dikirim ke telinganya menyebabkannya berhenti. Ekspresi Xiao Yan tenang, matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil tetapi tidak pergi berbalik. Xiao Yan berjalan ke arah pria itu dan duduk di seberangnya. Xiao Yan mengangkat matanya dan bertanya, seseorang dari klan Gu. Penampilan pria berambut panjang ini tidak tampan, bahkan bisa disebut biasa, namun itu memberi seseorang perasaan meyakinkan yang misterius. Aku Gu Zhen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiao Yan mengangguk pelan, matanya menyapu para pejuang di sekitarnya dari tentara terendam hitam dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini yang berasal dari hati mereka adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu, komandan pertama tentara terendam hitam. Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya dengan lembut. Tangan yang digunakan pria berambut panjang itu untuk mengangkat cangkir tehnya bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok Lingkuan mendapatkan kembali wajah mereka? Lin Dong bertanya tanpa ekspresi.
beberapa orang itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan pengekangan yang buruk, dengan membiarkan mereka mengalami apa artinya dengan selalu ada seseorang yang lebih besar, mereka akan belajar untuk menarik sebagian dari keangkuhan mereka. Selain itu mereka tidak akan berani datang dan mencari saya untuk sesuatu seperti membantu mereka mendapatkan kembali wajah mereka. Lalu Gu Zhen tertawa. Xiao Yan menatap Gu Zhen di depannya. Orang ini cukup lembut, kontrol ringan dan lembut semacam ini adalah sesuatu yang telah dilihat Xiao Yan untuk pertama kalinya di antara generasi muda. Apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak prajurit Angkatan Darat Hitam yang menjaga kapal perang ini? Gu Zhen tidak peduli tentang fokus Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Kamu khawatir tentang orang yang tersisa di alam Gu? Kan Xiao Yan menjawab secara acak. Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam Real Gu. Mereka adalah dasar dari klan Gu dan juga level paling penting dalam klan Gu. Tubuh mereka memiliki garis keturunan Dou-di meskipun jumlah ini sangat tipis sehingga dapat diabaikan, kadang-kadang beberapa variasi terbentuk, orang-orang ini akan menjadi darah baru dari klan Gu. Tentu saja, alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Dou-di yang ada dalam tubuh mereka, kata Gu Zhen dengan lembut, namun garis keturunan semacam ini sangat pingsan, itu bisa dengan mudah ditekan. Metode untuk melapisi garis keturunan ini sangat mudah selama seseorang menikahi orang luar. Klan Gu menghargai garis keturunan Dou-di, oleh karena itu, kami khawatir bahwa seseorang dari luar klan akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Sebagai hasilnya, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tersisa di alam Gu bahkan untuk waktu yang singkat. Kata-kata Gu Zhen berhenti ketika dia mengatakan ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, ini adalah kasus untuk warga negara keturunan biasa dan juga kasus untuk anggota inti dari klan Gu. Dalam aturan klan Gu saya, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diizinkan menikah di luar. Xiao Qin menyadari apa yang ingin saya sampaikan, bukan? Ekspresi Xiao Yan tetap samar. Xiao Yan dengan lembut berkata, tetapi itu masih tidak berguna untukku. Beberapa kalimat secara alami tidak memiliki harapan membuat Xiao Yan mengabaikan niatnya. Namun Xiao Yan juga harus menyadari seberapa besar klan Gu, dan menghargai garis keturunan Dou-di untuk memastikan bahwa garis keturunan terus berlanjut. Sangat sulit untuk ada sesuatu antara kamu dan anak muda yang hilang. Gu Zhen perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, orang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit. Apapun yang bisa dilakukan, kalau tidak kemungkinan itu akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman tetapi mengingatkan. Jika Xiao Yan benar-benar menyukai nona muda, Xiao Yan tidak harus menyeretnya ke bawah klan Xiao, karena saat ini klan Xiao telah benar-benar menurun. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Apakah garis keturunan Dou-di benar-benar kuat? Gu Zhen tertegun ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan untuk memberikan balasan? Klan kuno ini masih kuat sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak berkomitmen. Xiao Yan terus bertanya, tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk menyebabkan klan Gu mengabaikan garis keturunan? Do Sheng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan perlahan menjawab, kalau begitu aku akan mencapai tingkat itu. Xiao Yan menyeringai dan merespons, ini bukan masalah sederhana seperti membuka mulut seseorang. Ingat saya berbicara tentang Do Sheng asli dan bukan larangan setengah Sheng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata, klan Gu saya tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Dozun, namun mereka tidak dapat mencapai tingkat itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berusaha. Saya sadar bahwa bakat Xiao Yan cukup bagus, namun ada orang-orang di dalam klan Gu saya yang bahkan lebih berbakat daripada Xiao Yan. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke Do Sheng. Hanya bagaimana Xiao Yan bisa yakin bahwa Xiao Yan bisa mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu sementara aku tidak. Ini karena kalian orang mengandalkan kekuatan besar garis keturunan Dou-di sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjelaskan kepercayaannya. Adapun apakah aku bisa mencapai kelas Do Sheng, waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik, matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas.
Aku secara alami cukup puas jika kamu benar-benar percaya diri namun, begitu Xiao Yan mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Doseng, saya harap Xiao Yan akan meninggalkan anak muda karena itu akan berdampak buruk bagi Xiao Yan berdua jika ini berlanjut. Terima kasih atas pengingatnya, namun saya dapat mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah dari klan Xiao dengan mengandalkan tidak menyerah. Saya tidak sedikit pun takut menghadapi klan Hun. Itu sama untuk klan Gu. Wajah Gu Zhen menunjukkan ekspresi yang rumit ketika dia mendengar tawa di sampingnya tidak menyerah. Ini adalah 3 kata sederhana tetapi tidak banyak yang bisa mencapai maknanya. Kapal perang itu tiba-tiba bergetar ketika Gu Zhen menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan juga berkurang. Tiba-tiba sebuah pegunungan hijau subur di kejauhan muncul dalam pandangan seseorang. Sudahkah kita tiba di pegunungan Gu Suci? Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar ketika kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan, yang tertutupi oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh, matanya melesat ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Ada sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulang-tulangnya. 2 pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh, tampaknya mereka telah mengeras. Gu Zhen perlahan berdiri. Dia melihat sosok seperti perempuan dewa di puncak gunung. Senyum yang rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini satu-satunya orang yang bisa membuatnya secara pribadi datang ke tempat ini untuk menerima seseorang. Kemungkinan besar pria ini di depannya. Xiao Yan, ada perbedaan besar dalam pendapat terhadap Anda di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika Xiao Yan dapat mencapai kelas Doseng. Jika tidak bisa, kemungkinan Xiao Yan akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu saya harap Xiao Yan dapat mencapai apa yang Xiao Yan katakan. Penglihatan nona muda harus cukup baik. Xiao Yan mengangguk pelan dari percakapannya dengan Gu Zhen. Dia bisa merasakan tekanan yang Sun Er hadapi dalam klan Gu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dari kebersamaan dengan Sun Er bahkan klan Gu, karena itu pertempuran dengan Gu Yao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya Xiao Yan tidak bisa kalah dalam pertarungan.